Karena tadi kita udah sah ya, Tiko per hari ini jadi adik angkatnya Bang John. Saya nggak mau Tiko jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Jatuh kan? Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, weh rusuh, ini berantem anjir. dan Ini duo bocil tuyul ya, duo bocil tuyul di sini bisa kita lihat Santuy People. Kita ditemani dengan dua bocil tuyul di sini, yang satu yang cewek, satu yang cowok ya. Ini ya tolonglah ya, mana barbar banget kalau suruh joget anjir. Oke Nyoh, openingnya rada berantakan karena dua bocilnya barbar berantem. sampai jatuh tadi Sampai ya mau satu. jatuh, diingatkan dulu. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram kita di deskripsi dan Facebook juga di deskripsi. Dan juga kita akan today dan juga kita akan today. Pokoknya malam ini Nyoh kita akan bahas-bahas soal Tiko. Update Tiko yang sudah bertemu dengan Bang John ya, John LBF. Akhirnya kesampean sudah ngomong dan katanya diangkat adik ya. Cuma di sini Mamang melihat sisi apa ya? Kayak ngeliat Tiko kayak kecapean di uber-uber wartawan, di uber-uber media gitu, dan rumahnya pun banyak rame banget dikunjungi oleh ya, para konten kreator yang ingin collabs atau ingin shoot di sana gitu. Yang menyebabkan efek negatifnya Tiko jadi kurang istirahat gitu, sampai akhirnya konten kreator pertama atau pasukan konten kreator yang awal-awal ngerameinnya itu memutuskan untuk ya udah stop, biarin dia istirahat. Ada tulis apa gitu, pesan-pesan apa nanti kita lihat gitu. Pokoknya ini jadi sedikit ada apa ya, konflik tipis-tipis mungkin ya. Sekarang kita langsung meluncur Nyoh. Nyoh, kita buka langsung nih. Akhirnya Bang John LBF ketemu sama Tiko. Berhasil menyampaikan langsung tawarannya, dan juga kalau nggak salah dia diangkat adik angkat ya, dijadiin adik angkat atau gimana sih? Pokoknya kita lihat videonya diposting langsung dari akun Bang John LBF official. Ciki play. Tiko, jadi kan hari ini alhamdulillah kita udah bisa silaturahmi. Jadi saya tinggal nunggu jawaban Tiko. Semoga Tiko berkenan kerja di perusahaan Om John. Jadi nanti Om John sendiri yang akan ngebimbing Tiko bagaimana Tiko nanti belajar tentang strategi pemasaran, tentang produksi di konten kreator dan lain-lain gitu ya. Om John sendiri. Sorry, bukan Om John. Karena tadi kita udah sah ya, Tiko per hari ini jadi adik angkatnya Bang John. Jadi manggilnya sekarang Om John atau Bang John? Bang John ya. Nah, kita salaman. Tiko mau jadi adik angkat saya? Mau ya. Ya, lu semangat lu ya. Tiko bisa ngerasain kan kalau Om John sayang bener sama Tiko ya. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang hebat. Om John doain mama cepat sembuh. Besok ada timnya Om John yang akan dari John Traktor akan melayakkan tempat tinggal Tiko jadi layak huni. Akan kita renovasi rumahnya Tiko, kasih taman-taman gitu yang sejuk biar Tiko nyaman. Kamar kamu mau di lantai bawah atau lantai atas? Bawah. Lantai bawah ya. Butuh apa aja berarti? Di tempat tidur yang nyaman, AC, TV, sama PS5 butuh nggak? Seperti itu nanti aja. Kan lo hobi nge-game. Iya. Gokil, sorry dipotong, gokil. Ini definisi anak. Aduh, sumpah. Coba bayangin kalau yang nggak tahu diri, mumpung gratis kan ya. Iya aja, tapi dia bisa nge-stop. Gitu ya. Bisa nge-stop. Itu nanti aja. Itu bukan kebutuhan premier, itu nanti aja. Ini Nyoh, attitude. Iya. Sama tadi kalau awal-awal dilihat Mang, dia tangannya gimana sih, dilipat gitu loh. Jadi kayak sopan banget gak sih orang duduk kayak gitu? Attitude anjir. Lanjut lagi. Biar lu healing ya. Oke, kita pelukan dulu. Semangat ya. Semangat ya. Lu udah jadi adik gua. Jadi adik angkatnya Bang John, abangnya aja semangat. Adiknya mesti semangat. Tos dulu dong. Bilang dulu, jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Usaha aja yang banyak.
Usaha aja yang banyak. Gokil. Jangan ngatur Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Mantap. Ini terjadi banget sama Tiko. Nggak pakai babi bu, nggak pakai protes 12 tahun yo. Iya. Nyonya perih matanya berair. Aku terharu, aku bilang dari tadi aku terharu. Oh iya. Aku kan agak mikir ya. Kenapa ya Bang John ngotot banget pengen nemuin Tiko gitu, pengen ngerekrut gitu. Ini ada sih, tapi kita lihat dulu ya ada musiknya apa enggak ya. Alasan dia kenapa dia ngotot pengen ngerekrut Tiko gitu, pengen ngerangkul Tiko gitu. Iya. Meluncur Nyo. Cus. Nih Nyo. Iya. Semoga gak kena klaim ya. Kalau kena klaim ya publisher ada mundur nih. Ini nih, tidak perlu saya publish, saya tulus untuk bantu kamu. Dengar tuh, jangan dimanfaatin, jangan dieksploitasi. Tiko diam, kita nggak tahu perasaannya hancur. Tuh, buat para konten kreator yang datang berbondong-bondong ke sana. Ini maksudnya bukan ke Bang Brave TV and the Gang ya, karena justru mereka memang respect banget sama berapa kali kalau Nyonyonge dari kemarin ngomong Bang Brave TV, pokoknya yang pertama nemuin Bang Brave, Bang Brave TV and the Gang gitu kan, sama yang pertama bantu bersih-bersih rumah kan. Iya, cuman kan kalau nanti kita play videonya banyak konten kreator lain yang datang setelah rumahnya bersih, konten di rumahnya Tiko gitu. Bukan apa ya? Bukan maksudnya nggak mau bagi-bagi kue digital gitu, kue di dunia digital gitu ibaratnya kan. Tapi ntar dulu gitu, lihat dulu kondisinya gitu. Iya. Ini kan bukan rumah makan yang bisa didatengin, dikontenin bareng-bareng, dikontenin terus-terusan gitu, ntar dulu gitu. Tapi kita lihat dulu penjelasan dari Bang John LBF. Ceki play. Banyak nanti Tiko. Saya sih berharap, Om John sih berharap bisa segera Tiko kasih jawaban. Karena gini Tiko. Saya nggak mau Tiko jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mendompleng dari keviralan Tiko ini untuk kepentingan mereka. Saya jagain di situ. Bahkan saya kemarin sempat komen di video-video kamu yang viral itu, kamu ada yang mau somasi dan lain-lain. Saya sama Sunan Kalijaga, bahkan Bang Sunan Kalijaga itu saya siapin kantong di tempat saya. Ada tuh saya Sunan Kalijaga Love. Makanya saya komen itu di beberapa postingan yang cukup viral waktu teleponan itu. Saya komen di situ, tenang Tiko, Om John siapin bantuan hukum. Mungkin ini satu people kalau yang udah nonton ada kan kemarin kita sengaja nggak nggak ngontenin nanti dulu deh ini gitu, kayak kok tiba-tiba jadi agak kusut begini gitu. Tapi siapa sangka ternyata baru diungkap sama Om John, dia udah siap nge-backup gitu kalau misalkan disomasi beneran terus sampai ke ranah hukum gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Jadi Tiko ini harus sering di support mentalnya Pak. Pak kelihatannya doang dia baik-baik saja Pak, tapi saya bisa merasakan, bukan saya sok tahu, hatinya pun pasti hancur. Ini hancur kepikiran ibunya lagi ngapain. Dia setiap hari Pak kumpul sama ibunya. Saya sayang banget sama ibu saya Pak. Saya sayang banget sama ibu saya. Saya bisa merasakan apa yang Tiko rasakan. Dia hari ini pasti lagi galau, lagi risah. Ibunya sudah makan belum? Ditangani dengan baik apa tidak di sana? Gitu loh Pak. Jadi saya juga berharap bahwa kita semua harus jadi golongan orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk bagaimana saudara kita ini, adik kita ini punya masa depan yang lebih baik lagi. Jangan dimanfaatkan, jangan dieksploitasi, karena ini mungkin nanti nggak viral lagi. Terus bagaimana nasibnya? Bagaimana masa depan dia? Itu yang saya peduli sama kamu. Ya, Om John hadir di sini sebagai sesama manusia. Ya, saya nggak ada niat jahat. Saya nggak ada niat mau eksploitasi. Saya, kamu kerja di perusahaan saya, nggak usah ikutan video saya, nggak usah ikut konten-konten saya. Tertutup aja udah kamu saya ajar. Gokil. Bener-bener niat tulus pokoknya. Aku setuju banget sama omongan dia. Nanti kalau dia udah gak viral lagi gimana nasibnya gitu kan. Gimana masa depannya di saat gitu viral ya. Dieksploitasi ajak sana sini, begitu gak viral lagi ditinggal sama yang eksploitasi gitu kan. Kalau kayak gini kan dia direkrut lalu kerja di sini. Kalaupun nanti dia ngomong nanti biar gampang kontenin, gak usah muncul di konten gua gitu kan. Gampang karena gue emang pengen ngerekrut lu gitu kan. Ada sesuatu dari Tiko yang dilihat sama Om John nih bisa jadi apa ya? Bisa dibersihin, diasah ibaratnya tuh. Keluarlah tuh sinar berliannya gitu namanya. Lanjut lagi. Lanjut. Gak perlu juga saya. Kalau kamu gak bersedia di publish, kamu kerja di tempat saya, tidak perlu saya publish. Saya tulus mau bantu kamu.
ya. Saya tulus membantu kamu sebagai sesama manusia. Harapan saya kamu nanti punya penghasilan itu bisa kamu buat kasih orang tua kamu. Mamamu mungkin tidak bisa memahami, tapi sebagai anak pasti kamu kepengen kan beliin mamamu kalung emas. Keren. Karena kenapa kita berpikir seperti ini ya? Mungkin satu people juga. Karena ada video ketegangan ya, agak tegang ya antara teman-teman wartawan dan juga teman-teman konten kreator yang menemukan Tiko nih. Istilahnya apa ya nyebutnya biar enak ya? Teman-teman relawan lah ya. Iya, teman-teman relawan konten kreator lah yang pertama menemukan Tiko yang ngeviralin, bantu bersih-bersih segala macam. Iya. Meluncurnya ada ketegangannya. Cus. Ninyo. Ya. Kreator dan wartawan sempat tegang di rumah Tiko nih. Jadi dari teman-teman kreator udah nanti dulu mau istirahat. Ya. Tikonya bilang nggak mau sendiri diwawancarai gitu. Ya. Cuman dari wartawan karena dia tugasnya memang harus mengambil gambar, ngeliput, ya mau nggak mau harus ngotot dapat tugasnya. Jadi ada saling gitulah pokoknya ceki-ceki people. Play. Untuk diwawancara gitu kan. Ya kalau dia kan yang jawab tuh. Maksudnya kalau emang dia nggak mau ya masa saya harus gimana gitu. Kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa, saya butuh di dalam sini aja nih, depan rumah aja. Iya maksudnya cuma nanti bang ini kan lagi ada pengerjaan juga gitu loh. Sama-sama ngerti aja maksudnya. Aku juga mohon maaf juga gitu loh. Nanti sampein aja ya. Iya kalau emang mau nanti ini kelar nih jam-jam berapa gitu ya mau live silakan gitu loh. Soalnya yang punya rumahnya cepetannya kayak gitu. Lu bang, Apa? Tarik dia mengusir wartawan. Kasih dulu. Polisi ada perintah. Itu suruh masuk juga bang. Klarifikasi dulu bang. Oke. Iya udah sama-sama enak. Jadi aman di sini aja bang. Dapat suara lato. Oke, selamat semuanya. Kenalin nama saya Charlie. Saya di sini tuh dari awal, dari pertama kali saya datang tuh konten di sini. Pertama kali Bang Breo masuk juga saya di sini. Saya sebagai temannya juga nungguin aja di luar sana. Nah dari awal itu kan emang saya ngeliat Tiko nih kayak udah capek banget ya, bener-bener capek banget kan gitu. Timbul rasa peduli saya, dimana saya dan teman-teman juga begadang bantuin ini semua sama yang lain juga. Dan semenjak kemarin kan saya ngeliat Tiko juga udah mulai capek gitu kan, bener-bener capek kayak saya nggak tahu nih dia kena ininya atau enggak gitu loh. Makanya kami dan teman-teman yang lain tuh mencoba untuk melindungi dulu gitu, sampai nanti dia siap baru boleh nanti diwawancara lagi gitu. Nah tadi terkait di depan sana kenapa saya tiba-tiba meledak, itu pertama kali saya ucapin mohon maaf dulu karena saya ya itu salah satu di antara mereka yang kurang tidur gitu loh di sini. Jadi kita tuh benar-benar mau coba kondusif dulu pelan-pelan baru nanti bisa diwawancara lagi gitu maksudnya kayak gitu. Oke bang, tapi satu lu gak perlu harus kayak gitu bro. Siap, makanya saya di poli aja yang bandar Sambo kayak gitu. Siap. Makanya tadi saya tuh namanya emosi orang tuh kan ada ya betul. Setuju. Gini. Setiap manusia itu kan ada dua titik di mana dia bisa sabar, bisa emosi. Nah tadi itu pada saat itu saya emang udah benar-benar nggak terkontrol. Saya minta teman-teman minggir dulu tapi dengan cara salahnya saya gitu. Kayak gitu. Jadi pertama kali saya minta maaf dulu nih ke semuanya. Oke. Sorry banget. Ya penjelasannya itu tadi saya benar-benar peduli sama Tiko karena kami semua di sini kurang tidur. Gimana bisa harus menjaga rumah ini juga udah bersih semua dari kemarin tuh udah banyak banget yang masuk, udah bersih kotor lagi. Itu yang benar-benar kita capek gitu. Makanya tadi sorry banget semuanya saya meledak itu salah sebenarnya. Makanya saya minta maaf di sini. Pokoknya respect buat Bang Breo and the Gang gitu Yeah. kan. Yang pertama nemuin bener-bener ngegerakin buat ngebersihin, masuk akal sih. Memang setuju, ntar dulu gitu. Ini mau gua bersihin dulu gitu. Tolonglah. Udah bersih jadi kotor lagi karena banyak orang yang masuk ya Mang ya. Iya, jadi jatuhnya kayak rumah wisata gitu. Iya. Kenapa bisa berpikir demikian, Mama? Karena Kenapa? ada Tiko tertangkap kamera ngantuk nyo, capean nyo, meluncur nyo. Cus. Sebelum meluncur respect lagi buat Bang Breo and the Gang nih, Bang Charlie juga respect sama Respect. konten kreator YouTuber. Luncur. Cus. Nih nyo. Ceki people. Play. Ini Bang Breo. Tuh, perhatiin muka Tikonya nih.
untuk ukuran yang mannernya bagus kayak Tiko, ini kayak gini udah bener-bener dia udah limit, Iya. aduh udah ngantuk banget, pasti capek gitu. Orang Kasian tadi gitu. Tadi kita bisa lihat sendiri aja deh waktu dia ngomong sama Om John, dia duduknya baik banget, terus kayak jaga apa maksudnya, jaga sopan santunnya banget gitu kan. Kalau kayak gini ya bisa dilihat juga lah, berarti dia secapek apa gitu ya Mang ya. Memang juga salut sama Bang Bro and the Gang gitu, yang walaupun di kontennya udah waktu ngebantu tuh bener-bener minim konten banget gitu, nggak Iya. yang dia juga nggak tujuan buat dia konten gitu, nggak minim, literally bener-bener mau ngebantu gitu. Udah minim konten, dia bukan siapa-siapa tapi tetap setia ngawal. Capek pasti ngantuk gitu. Bang Bro and the Gang ya, pasukan geng-geng konten kreator pertama yang ikut ngeramein. Jadi ibaratnya case-nya diangkat bareng-bareng nih sama Bang Bro and the Gang nih. Iya. Udah rame naik ke atas, kreator-kreator yang istilahnya nggak tahu Dari juntrungan awalnya. begitu naik, cus. Kenapa? Karena ini posisi atau kondisi rumahnya nih, meluncurnya Cus. sampai kayak gini. Udah Ini- kayak antri mau masuk wisata. Makanya jadi menimbulkan keramaian di tetangga sekitar. Nih kasihan juga tetangga yang keganggu misalkan Iya. ceki-ceki people. Play. Ada lagi meluncur. Cus. Nih, ceki-ceki people. Play. Lanjut lagi. Lanjut. Ninyo, ceki-ceki. Play. Sampai malam gitu. Ratna Listi. Oh, Ratna Listi. Dia udah punya deketin. Pakai syuting gini, maksudnya Bang Bro and the Gang itu kontennya di nomor 2 gitu. Yang pertama begitu tahu case ini diangkat itu fokus ke aksi sosialnya. Iya. Konten nomor 2 ada, aku nggak ngerekam videonya, pokoknya Bang Bro and the Gang itu lagi ngumpul deal-dealan. Pokoknya kita fokus ngebantuin, begitu istirahat baru nyalain kamera ya, baru konten ya. Jangan sambil bantuin sambil konten, enggak, kita fokus bantuin beresin. Begitu break time baru konten. Iya. Aduh, nggak aku save, aku ngelihat kayak wah gokil nih, respect nih gitu. Tapi ngeri juga aku mikirnya nih, kalau rame pasti banyak yang mau riding the wave gitu. Bukan Iya. yang nggak boleh, cuman ya tolonglah ngertilah kondisinya lah. Ngerti Beda kalau kondisinya. misalnya kayak Carrot Diner gitu ya, lu tinggal datang ke sono makan, memang tempat untuk kunjungan umum gitu. Tapi Iya. ini tolonglah gitulah ya, kasihan memang ya. Muncul lagi Nyo. Cus. Nyo. Iya. Pengumuman dari Tiko bahwa Tiko fokus nemani mamanya di rumah sakit, jagi-jagi people. Play. Berhubung rumah Ibu Eni sudah bersih atau rapi, Mas Tiko fokus kembali menemani Mama. Begitu juga para konten kreator akan kembali pada aktivitas masing-masing. Terima kasih untuk semua bantuan dari semua pihak. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum, Tiko. Ada tambahan atau apa? Ya, Oke, Des. jadi kita akan tempel pengumuman ini di depan pintu pagar rumah Mas Tiko agar suasana kembali perlahan-lahan menjadi normal kembali. Amin. Lalu Mas Tiko benar-benar fokus untuk merawat Mama Eni yang sekarang masih ada observasi di rumah sakit, dan teman-teman tidak lagi ngepost terus di sini, boleh kembali kepada aktivitas masing-masing dan kehidupan warga kembali. Kenapa ada belanja sayur aja? Ada iklannya. Ini nge-screen record ya dari itu. Kenapa ada belanja sayur? Coba dengan kesegaran pasti, tolonglah. Ninyo, yang berujung seperti ini meluncur. Cus. Nah ini nih, demi kenyamanan Tiko dan lingkungannya kita sudahi ya untuk kerumunan di depan rumah Bu Eni. Sudah gelap masih berkerumun, tolonglah ceki-ceki people. Play. Baik, jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu dan semua Ini memang kurang tahu siapa sih jujur ini. menyaksikan
ini mohon untuk tidak lagi berkerumun di depan gang rumah ini. Ini tadi kami sudah berbicara dengan Mas Tiko dan Pak RT-nya. Karena apa? Rumah Bu Eni sudah bersih. Tepuk tangan semua. Ya, selama bulan lagi 7 minggu kita semua bergotong royong membuat Satu rumah Bu minggu. Eni menjadi bersih, kinclong dan sudah diinspektan dengan bantuan berbagai pihak. Nah, selanjutnya Mas Tiko saat ini mau konsentrasi, mau fokus menemani Mama di rumah sakit karena dari kemarin dia bolak-balik ada di sini melihat dan sebagainya. Jadi mohon izin untuk siapapun yang mau berkunjung ataupun mau melihat-lihat lagi rumahnya, cukup lihat aja di YouTube. Tidak perlu lagi untuk hadir di gang rumah ini agar Pak RT, Pak Novel juga nggak pusing setiap malam. Jadi penuh rumah ini karena tidak ada lagi yang akan dilihat. Terima kasih untuk perhatian dan bantuan semuanya kepada Mas Tiko. Setuju ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, anak-anak untuk tidak lagi. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikepukin. Nah ini pengumumannya Nyo. Ini terjadi atau diposting 1 hari lalu. Iya. Hari ini rame lagi kayaknya karena ada berita pemasangan listrik setelah 12 tahun. Akhirnya ada pemasangan listrik dan listrik bisa menyala di rumahnya Tiko. Meluncur. Cus. Nah ini tampak dalam nih, kamera dalam akhirnya yang dinantikan Tiko terwujud selama 12 tahun lamanya. Ceki-ceki people. Play. Tapi ini kan teman-teman content creator yang pertama ya. Iya. Mas Bro and the Gang. It's okay, kan dia memang mengawal tujuannya sosial. Tapi nggak tahu di depannya nih. Saya sudah ada pemasangan listrik. Saya akan hitung 1, 2, 3. Jrek. Ya. Bang, tahan sampai sejam lagi, Bang. Ayo. Bentar ya, abang suruh Bapak ya. 1, 2, 3. Dalam sepanjang sejarah rumah saya di sini, panjang kurang lebih 12 tahun, akhirnya telah terpasang instalasi listrik. Ya, Pak, boleh 3, 2, 1. Gimana Mas Tiko perasaannya Mas Tiko? Ya. Ini abangnya udah boleh turun belum nih? Abangnya udah boleh turun belum? Ada yang disampaikan Mas Tiko? Ini lah, bapak-bapak sampai dari PR-nya. Pesan Sudah kepada semua telah mencoba sampai saat ini gitu. Ya, setelah sekian lama rumah akhirnya terpasang kembali listrik. Teman-teman semua terima kasih atas doa dan bantuannya. Siap. Thank you. Bisa netes dong. Bisa netes belum kok? Ya udah tuh. Respect, good job Bang Bro and the Gang. Kelihatan banget di situ teman-teman konten kreator yang mengawali ini ya, mengawali Tiko ini kan. Bang Bro and the Gang itu yang dia happy-nya, happy banget. Wah, cuma sekedar nyalain listrik. Cuma kan ada perjalanan, ada proses dari rumah kotor ya kayak begitu, bersihin segala macam, nggak ada listrik, ada listrik, gokil. 12 tahun 12 penantian akhirnya terwujud. Itu yang definisi jangan ngatur Tuhan gitu. Iya. 12 tahun ya udah berjuang aja, ikhlasin segala macam, gimana caranya survive, siapa sangka begitu. Kok ini udah 12 tahun gak ada apa-apa, ditumpuk di sekaligus berat gitu. Gokil, keren. Nyonya perih matanya berair. Iya, perih. Oh, perih sinar Kena ya. lighting. Ini tampak dalam Nyo, tampak depan meluncur Nyo. Cus. Ini tampak depan bisa kita lihat udah nggak terlalu banyak ya, warga yang nongkrong di sini gitu. Tapi terang, baru satu slow, nanti terang semua pokoknya Maya. Pengumumannya juga udah dicetak di banner. Udah cetak di banner ungu tadi. Gokil, respect sama Bang Bro and the Gang. Iya.
Ini benar-benar mengawal, literally mengawal gitu. Bener-bener terharu sih sama saya, selain sama Bang Bro dan kawan-kawan, tapi kan ada warga juga yang ngebantu. Ada warga yang gitu ngebantu, kan. betul. Itu tuh kayak apa ya Mang ya? Kita ngelihatnya itu jarang orang-orang yang maksudnya saling bantu buat Gotong ngebantu, royong iya gitu. gotong royong buat ngebantu bersihin rumah gitu. Balik lagi Nyo, mungkin udah waktunya buahnya dipetik. Buah kebaikan Tiko gitu Kesabaran kan. dia ya. Iya, sama mungkin dia juga berperilaku baik sama tetangga-tetangganya gitu ya, bisa kita lihat mannernya good banget, speakingnya oke banget gitu kan. Buahnya udah beres nih, kok lama banget 12 tahun. Ya 12 tahun lama banget buahnya, tapi nggak kira-kira jadi adik angkat Bang John. Iya nggak? Iya. Lu mau kerja di bidang apa gitu yang ada di perusahaan Bang John, ngobrol. Gaji pertama 10 JT gitu kan. Rumah kotor dibersihin sama pasukan damkar, sama relawan, sama tim Bang Brew and the Gang gitu kan. Iya. Listrik nggak ada 12 tahun diadain. Itulah. Kebayang dong kalau misalnya anggaplah sebulan sebelumnya Tiko nyerah gitu. Nggak akan nemu kayak gini, nggak akan gitu. Poinnya jangan nyerah sih. Gas terus, ajar terus. Karena nggak tahu kapan buah itu matang tuh, nggak ada yang tahu. Jadi gas terus gitu. Ya. Sehari, kasarnya kalau sehari sebelum Bang Brew datang itu Tiko udah nyerah gitu. Ya ini emang udah, makanya dari awal aku bilang, wah jalannya melalui Bang Brew nih, jalannya melalui Bang Brew. Respect Bang Brew, respect. Nextnya Nyo. Next. Nih Nyo, waktu proses pemasangan sampai diliput sama wartawan. Jadi aku ngebayang Mas wartawan gitu dari situ. Mau ngapain? Mau ngeliput? Liput apa? Pemasangan listrik. Oh, ya nggak tahu kan gitu kan ya. Iya. Gokil. Iya, yang tahu ya ini penantian selama 12 tahun kurang lebih ya. Yang akhirnya ada listrik juga nih, kita lihat nih. Lastnya sebelum kita meluncur ke Saiteng Super Tanks. Ceki people. Play. Dan di saat liputan juga tetap ada lato-lato. Ada mobil damkar. Cuman bisa kita lihat nggak sepadat yang kemarin-kemarin ya Nyo. Iya. Berarti warganya juga pada ngerti. Iya. Ini kayaknya cuma penuh sama wartawan aja sih kayaknya. Warganya ya paling anak-anak kecil aja yang lagi main lato-lato. Konten kreatornya pun di dalam ya isinya cuman Bang Brew and the Gang gitu, bukan di luar. Nggak ada konten kreator di luar Bang Brew and the Gang gitu. Pokoknya Bang Brew and the Gang tuh ya konten kreator yang awal-awal bantu ngangkat kasus ini ke permukaan gitu. Wajar karena memang mereka bertujuan untuk mengawal masalah ini gitu, biar sampai selesai gitu ya. Udah titik terang gitu. Iya. Kalau udah beres, Tikonya udah oke, mau kerja di Bang John gitu, udah. Kalaupun ada konten kreator yang mau kolaps ngeliput gitu, minta izin dulu sama Bang John gitu. Abis itu ke Tikonya keberatan apa enggak gitu. Aku sih berharapnya Tiko nerima tawarannya Bang John sih. Aku berharapnya Bang Brew and the Gang diundang ke Om Ded. Ya. Sekalian memberikan exposure juga gitu kan. Ibaratnya reward nih, lu udah bagus kerja sosial, ngangkat kasus ini, ngebantu gitu kan. Lu dapet exposure juga gitu. Di samping memang lu menceritakan yang sesungguhnya, kronologi detailnya kayak gimana gitu di Om Ded gitu. Keren Bang Brew and the Gang. Respect. Memang bingung lihat Nyonyo, matanya berkaca-kaca. Berkacamata. Luncur Nyo ke Saiteng Super Tanks Nyo. Luncur. Yo. Ya. Yo. Saiteng Super Tanks Nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan Super Tanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen ria, bercandaria, bertisam-tisam ria dan mengeluarkan aspirasinya dan undang-undangnya ya. Yang pertama, waduh panjang banget, mampus dah gua. Mamang aja yang baca. Ada Alvia Agatha Viana B Prilly Queen. Aku ketinggalan YouTube Jahati, nggak ada notifikasi. Hari ini aku mau komen panjang kali lebar kali tinggi ya Nyomang. Bingung juga sih, jadi Norma di satu sisi dia mau perkarain mantan suaminya, tapi ibunya juga harus terlibat. Tapi di sini aku respect sama Norma. Separah apapun ibunya nyakitin dia, tapi Norma masih nganggap ibu dia. Ya.
2, tinggal nunggu Norma aja Bang Hotman siap maju. Wah fix kalah tuh pengacara abal-abal. Sebenarnya Norma udah bilang Mamang di podcastnya Bang Densu, aku lupa menit keberapa, tapi dia bilang alasan dia speak up masalahnya karena tekanan batin, dia nggak punya teman curhat, mau curhat ke teman kerjanya dia ngerasa nggak sama mungkin ya. Jadi dia coba curhat ke sosmed, video awal tidak banyak yang nonton, jadi dia merasa kayaknya dia bisa curhat di sini, tapi ketika video kedua di up dia nggak nyangka bakalan jadi seviral ini. Kayaknya nggak bisa sih Mang kalau cuma Rozi doang yang dikasusin, apalagi menjadikan ibunya jadi korban gitu, nggak bisa karena di sini yang akan dijadikan tersangka awalnya ibunya, karena kan ibunya yang nyamperin. Beda lagi kalau si Rozi yang nyamperin, makanya itu bisa dijadiin saksi korban. Betul. Ya sih. Bu Susi mau saingan sama Jindan apa gimana dah? Aku setuju sama Kak Anjas, apalagi dugaan ada orang lain yang mendorong Rozi untuk memenjarakan Norma. Sama kayak Mamang, aku pun merasa ada yang aneh sama laporan Rozi ini, karena antara Rozi dan pengacaranya itu gak sinkron. Norma sudah punya cukup bukti, bahkan lebih banyak untuk sekedar membuat Rozi pindah ke rumah singgah sementara. Terlepas ketidaksukaan dari pihak keluarga papanya Tiko yang bikin sakit hati, masih banyak orang yang tulus mau membantu Tiko dan itu sudah cukup. Dan untuk Bang John, thank you so much yang sudah menawari Tiko pekerjaan, bahkan mau memberi modal Tiko yang berkeinginan bikin showroom motor bekas, yang tulus mau bantu Tiko, bahkan mau merenovasi rumah Tiko, memberi banyak bantuan yang bermanfaat buat Tiko dan mamanya. Yes. Terakhir aku begitu salut sama Tiko, dia bisa jadi anak yang kalem walaupun putus sekolah, dan tanpa kasih sayang ortu yang lengkap dia bisa jadi pemuda yang punya tutur kata yang enak, maksudnya enak di keluarga enak di keluarga normal aja belum bisa punya attitude seperti itu. Iya. Dah, makasih buat Nyemang dan Santi People atas doanya. Yuk yang mau nongkrong silahkan. Kokope TV. Tapi kasihan sama Tiko, dia nggak pernah mengatakan kejelekan ayah, tapi disangka menjelekan ayahnya sama keluarga satunya, disuruh minta maaf lagi. Mantap Bang Bro, nggak kayak channelnya Nopi apa Au namanya apa. Respect Bang Bre, buat Bang Bre pokoknya Pak. Tukang son hajatan, tumben Mang jam 10:30 sudah upload, libur kerja kah jadi bisa up cepet? Enggak sih, kemarin karena lagi cepet aja ngeditnya. Ya gitu deh, kawal Norma sampai mengucapkan kata-kata baik, saya ingin melaporkan RZ ke polisi. Yes. Gus Besi itu dapat saran dari Jindan, lato-lato meresahkan warganet dan warga lingkungan kecamatan, kelurahan, RW, RT. Bos John LBS sih memang top dah, kata Iya, itu. benar. Yongs. Nextnya dari Alfiansa Official. Saya cuma mau komentari pengacara Rozi akan ketar-ketir dengan melawan pengacara kelas internasional. Dan menurut saya Kak Nyomang, si Rozi ditekan dan diintervensi pengacaranya sendiri. Dan Risma masih menganggap itu masih ibunya ya, walaupun ibunya telah menyakiti hatinya dan mantan suaminya. Dan saya juga punya pengalaman Kak Nyonyo dan Mamang, pas tetangga saya berbuat fik-fik di sebelah kontrakan saya, terus dilaporin ke pihak polisi. Tapi yang dipenjara cuman pihak lakinya doang dipenjara dan pihak perempuannya tidak dipenjara. Dan terima kasih buat Kak Alfia buat numpang komen di sini. Salam buat semua santuy people. Mantap, salam balik juga buat santuy people. Yes. Nextnya Faranisa Zaib, buat Roji yang suka barang expired mending ganti deh pengacaranya. Saya saranin pengacaranya itu dia itu pengacara hebat. Segala job dia lakukan nih, gelarnya panjang. Siapa lagi kalau bukan Bang Daus. Dijamin rame. Sok coba. Iya, sama Daus mah rame karena ada Bobo Entertain di situ. Nextnya Chandra Gautama. Ya, si bocil merah abis baterainya. Wih, the hero is coming. Bang Hotman udah buka suara mau bantu Norma nih. Bakalan seru ke depannya. Sayangnya Norma masih beratin nyokapnya sih. Oke deh, gitu aja deh. Salam santuy people. Wam, ngantuk deh. Tidur duluan ya Nyomang. Dah. Oke, next ada Link Tatsuya. Emang rezekinya si Tiko sudah mengorbankan masa kecilnya. Yes. Gas aja untuk pengacara Hotman Paris untuk jadi pengacaranya buat Risma. Salam sobat santuy. Yongs, santuy people. Barberbor. Kalau gue jadi Bro Tikus sih langsung gue ambil tuh tawaran kerja dari Bang John. Iya, benar. Tuan Nugroho, terima kasih untuk Balvi Agata sudah kasih super thanks sticker. Norma masih memikirkan tentang ibunya, akan terseret juga kalau Rozi dilaporin. Norma malah kepikiran ibunya si Mbak Norma, anak soleha. Iya, Norma baik banget tuh. Tiko udah punya pacar sih, kalau nggak kenalin sama Tiko tuh. Semuanya aja kenalin sama Mariandono gitu kan. Nextnya ada dari Mas Tres Channel. Mang ente
Siapanya Ciko Jericho sih? Mana ada, kakak adik sepupu dan tetangga atau tetangga aja mana ada. Next Andi Jukis. Hai Kak Alvia, Nyomong dan Santuy People, sehat-sehat selalu. Daku salfok sama cincin naga bos John LBF. Quote-nya, setiap pengabdian suci pastilah berbuah manis. Endingnya karena proses takkan mengkhianati hasil. Betul. Next ada dari Ricky Abdurrahman. Hey, hai Nyo, hai Cico, jadi KW 100, KW Thailand anjir. Kapung kap. Dan semua Santuy People. Tara, thank you Kak Alvia, super stikermu sangat membantu kami. Oh iya Kak Alvia, sama notifku muncul juga jam 1:30. Kata Pak Polri, oke saya bantu Roji agar cepat masuk sel. Ya, malu-maluin negara. Ya masa Kapolri bantu orang cacat moral, malu-maluin instansi aja. Betul, setuju. Di negara luar aja secara moral jauh terbuka dan malah udah nggak dipakai. Masalah seks juga bebas. Kalau ada kejadian gini mereka juga jijik gitu. Sehat ya semua, sehat semuanya ya. Semoga dijauhkan lingkungan kita dari roji lainnya. Amin. Nextnya dari Ferry Kayudit Irianti. Sama Kak, aku juga nggak bunyi padahal udah dicengkling. Kenapa ya Yusuf ya? What's wrong? Mungkin lagi elor Gitu. Andika Pandu, panjang lu. Lord Hotman Paris udah bersabda dan summon attack activated trap card, spell card dan hero bintang 9. Rozi sama pengacaranya Rozi kelas RT RW. Duh, trap card sama spell card gua malah dikeluarin duluan. Norma Risma sama Lord Hotman Paris. Halo Dek, tombol suran ada di sebelah kanan ya. Pengacara Rozi kelas RT RW. Awas kau kisana, gua ambil trap ek loh, kartu trap gua kemana cu? Woi bangsat Roji, trap card kita kemana? 1 jam kemudian ini bisa dibaca nih, malah nulis naskah. Anjir, heran aku mah. Anjir, tolonglah ini bisa dibaca nih Santuy People. Next ada dari Anita Teh ya. Pagi Nyomang, salam semalam ketiduran jadi ketinggalan bis Radio Santuy. Terima kasih Kak Alvia buat tempat nongkinya. Sehat ya Kak. Buat Santuy People, jangan lupa awali hari dengan pikiran yang jernih. Love you all. Pikiran jernih dan kesantuyan yang hakiki. Yes. Kevin Kristonyo. Yo, selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People. Untuk yang pabrik dan produk nomor komen aja karena suhunya udah turun tangan juga. Salut sama Tiko, belasan tahun rawat mamanya. Aku udah setahun ini rawat mama juga lumayan rasanya. Tapi enaknya si Tiko mamanya hanya gangguan mental karena stres. Sedangkan aku stroke, jadi apa-apa kadang harus digendong dan sebagainya. Intinya semangat untuk anak-anak yang sedang merawat orang tuanya. Selalu ada jalan terbaik di balik baktimu pada orang tua, seperti yang Tiko dapatkan sekarang. Bless you all. Respect, semangat juga Kevin Kristo, semangat. Yes, tetap gitu semangat. Ya. Yes. Nextnya Agung Budiantoro yang baru muncul lagi, hadir Nyomang. Kemana aja sih Agung Budiantoro gitulah ya. Nextnya ada dari ini Nyo yang kemarin Mamang bingung bacanya, mohon maaf Santuy People. Yes. Bacanya Lukiun. Kakak salah kakak santuy. Ya Luki, aku manggil Luki. Buat Tiko, semoga selalu menjadi diri sendiri meski udah terkenal atau viral. Tetap rendah hati dan sopan. Semoga Tiko sehat selalu, lancar dan berkah rezekinya. Begitu juga buat Radio Santuy dan yang baca komen ini. Amin. Ricky Abdurrahman. Lukiun ya, awas salah. Mas Jaya Official, harusnya nggak usah mikir lagi, Norma, dah seret aja tuh ibu sama mantan laki lu ke jalur hukum, yang paling mereka di sel. Kalau disatuin ya tuh nggak bisa dong disatuin. Kalau disatuin ngemprut di sel aja. Arumi Rubianisa. Oh, dibacanya Lukiyun. Untung bukan lu kira-kira aja sendiri. Nebeng ya. Thanks. Tiko memang bisa dibilang orang baik. Dari awal dia muncul ke publik gak pernah ada gibahin jelek keluarga almarhum bapaknya. Dia masih percaya kalau Tuhan pasti bantu dia dan ibunya. 11 tahun mungkin dia gak pernah berhenti doa dan usaha. Dia tetap yakin hingga hari ini akhirnya tiba. 11 tahun penantian, gokil. Yes. Nextnya Neng Yati, numpang absen ya kak lu. Gak ada komen apa-apa buat pagi ini, lagi siap-siap mau rantau lagi. Oh, mau ngerantau lagi biar bisa salam anak rantau lagi. Sehat-sehat aja lah buat Nyomang. Salam Santuy buat semuanya. Abdurrahman numpang masuk TV. Tio, apakah Mamang suka buat Nyonyo emosi? Soalnya di menit ini Nyonyo kawaii bet kalau emosi. Nanti kita bikin Nyonyo emosi ya. Namaku siapa? Last of the Last.
Kamu seru memang nih dari kubunya. Kurang seru mang kurang nih dari seru. kubunya Roji, bilangnya mau laporin ini Sumargo dikarenakan terlibat penyebaran informasi elektronik. Malah ciut nyalinya. Kalau Aki Daus mah tak pernah gentar membela yang salah. Iya, kalau Daus pasti seru berjilid-jilid gitu. Salah pilih ini dia. Kalau pilih lawyer Iya. ya gimana nyo? Habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, dan beraspirasi ria. Betul. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan dua bocil Dua ini susah banget dua diaturnya. tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao. Jatuh kan?